Selamat datang di podcast horor gentayangan. Pada episode ketiga ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di muka bumi ini. Oke. Pada episode ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dalam mengalami kondisi rep-repan. Teman-teman pastinya udah tahu kondisi rep-repan itu gimana ya. Dan buat yang belum tahu, rep-repan itu adalah kondisi di mana kita tidak bisa menggerakkan anggota badan pada saat tertidur dan kita merasa terbangun dari tidur itu. Padahal kita belum bangun ya sebenarnya dari kondisi tidur itu. Nah, kondisi seperti ini kita biasa temui itu kalau kita dalam kondisi capek, teman-teman. Jadi kalau kita dalam kondisi ini, terutama kepada saya ya, kita dalam kondisi capek, saya dalam kondisi capek itu biasanya suka rep-repan. Apalagi kalau kita tidur tanpa baca doa biasa, teman-teman. Nah, waktu zaman sekolah dulu, zaman masih banyak energi, banyak tenaga, kita kayaknya kita tanpa terasa melakukan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga. Seperti saya waktu sekolah dulu banyak mengikuti ekstrakurikuler, baik itu di SMP atau SMA. Nah, di zaman SMA inilah saya ikut ekstrakurikuler yang lumayan menguras tenaga setiap hari. Nah, di situ saya sering menemukan kondisi saya tuh sampai rumah udah capek banget, atau sehari-hari tuh kayak suka sering kecapean gitu, lemas. Biasanya tanda-tanda capek saya itu suka nongol dalam bentuk mimisan. Jadi saya suka mimisan atau suka rep-repan. Nah, itu biasanya saya tahu, aduh ini lagi capean. Jadi kalau untuk mimisannya itu medis ya, maksudnya nggak ada yang serem, jadi tiba-tiba aja keluar darah kayak gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan ini tentang rep-repan ini guys. Jadi kalau kita mengalami rep-repan itu kayak serem banget. Ada beberapa pengalaman rep-repan saya itu yang nggak saya lupain deh. Waktu itu pernah beberes kamar, terus tiba-tiba rep-repan. Nah, itu pernah kayak gitu. Terus kemudian kayak apa ya, kayak rogo sukmo apa namanya, lupa saya. Pokoknya kayak badan kita kayak ruh kita keluar dari badan kita gitu. Nah, pernah saya ngalamin kayak gitu. Dan yang satu lagi ini kayak agak cepet ya, tapi waktu ngalamin itu kayak berasa lama banget, tapi kejadiannya sebenarnya cepet. Saya ditiban sama orang yang tiba-tiba lari ke arah saya. Nah, jadi saya cerita yang ditiban dulu deh. Jadi yang ditiban ini yang berasa kayak paling cepat. Nah, waktu itu saya sedang tidur siang di kamar saya. Di kamar saya itu ada satu jendela yang kalau dibuka itu sinar matahari masuk ya. Jendela itu terbuat dari kayu. Jadi rumah lama ya, biasanya jendela itu dari kayu dan ada kayak lubang anginnya gitu ya. Nah, itu jendelanya saya tutup guys. Saya tutup jendelanya, kemudian lampu saya matiin, pintu kamar juga saya tutup. Jadi kondisinya lumayan gelap waktu itu, tapi nggak gelap-gelap banget sih. Kamar saya itu masih ada lubang angin ya dari jendela sama di ventilasi, tapi kondisi lumayan gelap. Nah, pada saat saya tidur, terus kemudian saya berasa bangun dari tidur itu, kemudian
nggak bisa ngegerakin badan saya. Aduh, saya mau bangun keluar kok susah nih gini. Aduh, saya kena rep-repan lagi. Jadi saya dulu saking seringnya kena rep-repan, saya sampai hafal. Jadi pada saat itu, ya gue kena rep-repan lagi nih kayak gitu. Dan biasanya obatnya pun saya udah tahu saking seringnya. Jadi waktu itu saya baca ayat kursi pada saat saya rep-repan. Tergantung ibaratnya setannya yang nibanin saya. Pokoknya yang paling kuat waktu itu saya sampai 3 kali baca ayat kursi baru rep-repannya selesai. Nah, ada beberapa kasus saya nggak ingat untuk membaca ayat kursi, tapi itu jarang banget. Itu mungkin kalau bisa diingat mungkin awal-awal kali ya. Saya belum tahu obatnya gitu, tapi pas udah kesini-sini tuh udah lancar deh. Ya, gue kena rep-repan lagi, udah baca ayat kursi, biasanya kayak gitu. Nah, waktu di kamar itu saya udah hafal. Aduh, rep-repan lagi, udah saya baca ayat kursi. Nah, setiap saya baca ayat kursi nggak semudah pada saat kita lagi sadar begini guys, bisa ngomong, bisa baca doa atau apa. Nah, pas kita lagi rep-repan, pada saat saya lagi rep-repan waktu itu, saya bacanya itu susah guys. Biasanya tuh kayak mulut tuh kayak ada yang nutup gitu. Kalau ada yang nutup, jadi kita baca doanya pun kayak bergumam. Jadi saya waktu itu Bismillahirrahmanirrahim, ya gitu, dari mulut kayak ketutup gitu, terus kayak ngebaca ya guys. Nah, pada saat itu yang apa ya, yang ngeganggu saya lah ya, bisa dibilang yang ngeganggu saya itu nggak terlalu kuat mungkin ya. Biasanya mereka itu nggak kuat pada saat saya baca wasya kursiyu sama tiwal ard wala yaudu izuma walainya. Pas saya baca wasya kursiyu sama tiwal ard, itu biasanya mereka kayak apa ya, kayak udah nggak kuat lah gitu. Nah, pada saat seperti itu saya nggak tetap nih saya baca, kemudian saya kayak apa ya, kayak terbangun, kayak udah bangun, cuma dari arah pintu itu kayak ada yang buka pintu, hitam, tingginya itu sekitar 2 meter lah ya, ngebuka pintu kamar saya. Ini kejadiannya kayak cepet gitu, kayak nge-flash, ngebuka pintu saya terus sambil lari. Saya nggak sempat ngelihat mukanya karena gelap, cuma sepertinya dia pakai sarung guys. Jadi kayak hitam, gede, tinggi, pakai sarung gitu. Saya ngelihat sih kayak pakai sarung, apa dia berkelebat saya nggak tahu. Tiba-tiba buka pintu, brak, terus langsung teriak, wah, langsung lari nibanin saya. Nah, hanya pada saat itu kalau nggak salah, saya lupa ya, sekali apa 2 kali saya merasakan bangun tidur itu seperti kayak di film-film barat ya. Kalau mimpi buruk terus dia kaget bangun sampai duduk. Nah, pada saat itu dia lari dari arah pintu, bangun sambil teriak begitu, sambil begitu dia lari. Karena saya itu tidur kasur ada di bawah, nggak pakai dipan atau apa, langsung kasur, ubin langsung kasur ya. Dia tuh langsung kayak lari, terus kemudian lompat nibanin badan saya, brak gitu. Saya berasa kayak bener-bener ditibanin sama orang guys. Langsung gimana ya, langsung gimana sih, kayak kita ditiban sama orang, kayak di Smackdown lah gitu. Kayak di Smackdown, orang lari sambil Smackdown ke kita gitu. Dan di situ saya langsung bangun duduk guys. Langsung teriak, langsung bener-bener kayak di film mimpi, bangun langsung duduk gitu. Nah, di situ saya langsung ngos-ngosan, langsung lihat kanan kiri, bener-bener kondisinya persis pada saat saya lagi rep-repan. Kondisinya gelap, tapi bedanya kamar itu belum terbuka guys. Jadi saya seperti ditiban, kemudian saya bangun duduk gitu, bener-bener bangun ya bang. Saya bangun sadar dari tidur, udah nggak rep-repan lagi. Bangun duduk,
Kemudian saya ngos-ngosan kayak habis lari 10 kilo kayaknya ya. Pokoknya habis kayak lari ngeliling stadion itu, ngap-ngapannya tuh seperti itu. Sampai kayak begitu guys. Itu sampai saya nggak bisa mikir ya, maksudnya sampai ngelihat celinguk kanan kiri gitu sekitar ada 20 detik lah, mikir sambil ngos-ngosan gitu, ini kenapa, gue kenapa gitu. Ternyata rep-repan mimpi lu. Dari situ gue langsung berdiri, langsung cabut keluar. Itu pintu padahal nggak dikunci, cuman kayak pintu tuh susah banget dibuka. Saya sampai buka saking paniknya guys. Kemudian waktu kebuka itu, di luar ternyata ada orang tua saya lagi duduk jadi di depan kamar saya itu ruang keluarga, lagi pada duduk di ruang keluarga. Kalau nggak salah nonton TV sambil ngobrol gitulah gitu. Terus pas keluar, ini kenapa sih Eri? Kenapa sih? Saya udah nggak bisa ngomong, saya langsung kayak ruku gitu ya, ngos-ngosan. Kemudian baru setelah itu saya ceritain tuh sama ibu bapak pas di situ. Wah, Eri gini nih tadi begini, ceritain. Ya orang tua standar ya guys, cuman bilang makanya doa kalau tidur, makanya begini. Cuman dinasihatin, cuman waduh nggak kebayang itu takutnya kayak gimana gitu rep-repan itu. Pada saat kita bangun kondisinya sama, kamar persis kondisi seperti pada saat kita rep-repan, cuman kondisinya pintu itu belum kebuka guys. Ya pokoknya seperti itulah ngerinya. Nah itu rep-repan saya pertama tuh. Maksudnya itu salah satu yang saya ceritain pertama ya. Nah yang kedua itu yang saya lagi kondisinya ngeberesin kamar guys. Jadi waktu saya ngeberesin kamar itu kondisinya siang hari. Yang saya ingat itu siang hari, siangnya bener-bener siang deh kalau nggak salah, antara jam 10 sampai jam 2 lah gitu. Saya lupa ya. Pokoknya kondisinya bener-bener tengah hari, antara tengah hari gitu. Saya awalnya ngeberesin kamar udah berantakan banget. Dulu waktu saya sekolah itu kamar saya tuh berantakan banget guys. Pokoknya bener-bener kayak kamar berantakan kapal pecah deh ya. Nah pada saat itu saya mencoba, beresin orang buka kamar aja sampai masuk sampai ngelangkah itu kayak susah banget gitu. Akhirnya saya beresin semua selesai. Nah itu setelah zuhur kalau nggak salah itu selesai saya beresin tuh kamar rapi, dan dalam keadaan kasur seperti biasa. Kasur saya nggak pakai dipan, selalu gelar di bawah ya. Saya lipat kondisinya, saya gulung dulu. Saya waktu itu pakai kasur kapuk ya. Zaman dulu tuh kasur kapuk saya pakai. Nah itu digulung dulu. Nah digulung, waktu ngerapihin saya gulung. Setelah beres-beres itu, saya langsung nih guys rebahan di atas kasur yang digulung itu. Jadi kayak cuma setengah badan doang ya saya tiduran. Dari pinggul ke kaki itu diubin. Jadi yang di kasur tuh cuman pinggul ke atas doang. Nah pas saya lagi rebahan gitu, tiduran taunya. Tiba-tiba ketiduran, pules. Nah pada saat saya melek, saya nggak bisa gerakin badan saya. Saya bilang ya Allah, kena rep-repan lagi gitu. Itu saya udah hafal tuh, udah ini. Nah saya menghadap ke jendela. Pada saat saya tidur itu saya menghadap ke jendela. Ini kamarnya beda kamar sih sebenarnya. Saya udah pindah kamar dari kamar yang sebelumnya itu di belakang. Jadi saya di rumah saya itu sebelah kanan rumah itu ada beberapa kamar berjajar dari depan ke belakang. Tiga-tiganya itu saya udah pernah ngerasain rep-repan. Nah yang tadi pertama itu yang di kamar belakang. Nah yang sekarang itu kamar paling depan. Di kamar depan itu jendela menghadap keluar ya, menghadap ke teras. Jadi itu terang.
kondisi kamar saya itu kalau siang terang, kalau jendelanya dibuka. Kalau jendelanya pun berbentuk kaca dan nako, jadi bukan kayak jendela kayu yang ini. Jadi terang banget deh waktu saya kena rep-repan itu, nggak ada gelap-gelapnya acan gitu kan. Udah, saya ngadep ke jendela, saya sempat ngeliat jendela, terang banget, tapi ya masih siang kok gue kena rep-repan, bla 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 segala macem, mikirnya kayak gitu. Aduh, ya udahlah, baca ayat kursi lagi, baca ayat kursi. Nah ini guys, yang kali ini saya baca ayat kursi itu bener-bener susah banget. Jadi kalau bisa dibayangin waktu saya baca ayat kursi dari pertama itu, saya pertama kayak di mulutnya kayak ditutup, biasa kan kayak ditutup. Itu saya baca. Nah, pada saat saya baca wasiat kursi sama wal ard itu seperti kayak ada erangan gitu, gitu kan. Dan itu berasa banget di kuping saya. Jadi saya belum tahu tuh di mana tuh. Saya coba lihat kanan kiri, kok nggak ada apa-apa gitu kan. Kok tapi ada yang ngerang gitu kan. Udah, akhirnya saya baca lagi ayat kursi itu kedua kali. Saya sempat mikir kok nggak mempan ya. Baca lagi. Untuk yang kedua kalinya ini guys, itu mulut saya kayak ditekep. Kayak ditekep gimana, kayak teman-teman pernah dibekep sama teman ya gitu ya, diteken mulutnya. Nah seperti itu guys. Jadi baca ayat kursi itu semakin sulit, tapi saya tetap baca. Yang penting baca, yang penting saya selesaiin sampai akhir gitu kan. Tetap aku ditutup gini, jadi kayak gitu suaranya. Itu saya tetap gini, tapi dia tetap ngerang, makin kencang nutupnya, tapi dia justru ngerang gitu, kayak orang kesakitan, gitu. Tetap aja saya baca terus. Yang kedua selesai tuh baca, kok belum hilang juga. Akhirnya saya baca yang ketiga. Pas baca ayat kursi yang ketiga, itu mulut saya bener-bener kayak dicengkram, guys. Gimana ya? Kayak kalian itu ngeremes perasan santan gitu, yang meres santan apa gimana ya. Nah itu mulut saya kayak digitu, kayak diperes gitu. Merinding saya sekarang mas. Ya akhirnya saya baca terus, dia makin ngerang, dan saya ngelihat pada saat saya ngebaca ayat kursi kedua itu sama yang ketiga ini, saya ngelihat di ujung mata kiri saya ya. Saya ngelihat di ujung mata kiri saya kan lagi tiduran kayak 45 derajat gitu kan, karena kasur digulung, berarti kan saya rebahannya agak tinggi kan. Nah, saya ngelihat di ujung mata sebelah kiri saya itu ada orang jongkok di samping saya, tapi kelihatan cuman dari sebatas kaki aja. Jadi badannya itu ke atas nggak kelihatan. Kan kayak orang jongkok ya. Saya ngelihatnya juga dari ujung mata. Jadi batasnya cuman sampai pinggulnya aja, nggak kelihatan badan ininya gitu. Nah itu kakinya saya lihat itu berbulu banyak, terus kayaknya gede gitu. Nah tangannya lagi ngejulur ke mulut saya sambil nyengkram. Saya sambil ngelihat ke kiri, terus saya pengen lihat apa sih itu, tapi nggak nyampe ujung mata saya. Cuma ngelihat dari paha, betis, kaki, itu doang yang saya lihat. Dan pada saat yang ketiga saya baca ayat kursi itu sampai habis. Setelah habis, dia langsung ngebuka cengkraman mulut saya, terus dia tiba-tiba bangun, lari mengarah ke lemari saya yang ada di pojokan. Kebetulan lemari saya itu juga saya habis beresin kan. Kemudian dia sambil teriak, wah, sambil lari, sambil sekelebat gitu, persis kayak yang lari nibanin saya gitu. Nah dia ini tapi bangun lari masuk ke lemari pakaian saya, langsung wet begitu. Nah setelah dia masuk ke lemari pakaian itu, disitulah saya langsung bangun bener-bener bangun. Wow, pada saat saya bangun gitu, saya udah panik banget kan, udah nggak mikir lagi gitu.
Saya langsung keluar kamar, saya langsung lari ngibrit keluar kamar, buka pintu, di luar ternyata ada bapak saya lagi apa ya, lagi ngaso ya, lagi ngadem lah di ruang tamu. Terus saya langsung ngos-ngosan, biasa ditanyain, kenapa kamu, Ri? Sebentar Pak, sebentar, aku mau napas dulu, mau ini. Udah kan, udah saya tenangin diri dulu, baru saya ceritain, begini Pak, tadi aku ngerasain rep-repan bla 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 segala macam, saya ceritain tuh. Dan ya biasa orang tua sih cuman komen, makanya kamar diberesin, jangan kotor begitu. Seneng mereka udah nyaman di kamar kamu tuh, kamu beresin, marah lah kan. Bapak saya langsung ngomong itu. Waduh, saya udah nggak mikir lagi, ya Pak, ntar kalau itu beresin deh. Udah lemes, pokoknya kalau orang habis rep-repan itu kayak lemes banget gitu, udah gimana gitu. Nah, yang satu ini guys, saya juga nyeritainnya juga bakalan agak panjang nih. Mungkin akan saya lanjutan di episode berikutnya. Ini kayaknya juga udah lama nih, udah 21 menit saya lihat. Jadi untuk yang ketiga kalinya rep-repan ini saya akan sambung di episode berikutnya ya guys ya. Dan jangan lupa untuk yang punya cerita mistis atau horor, bisa kalian kirimkan ke podcast gentayangan@gmail.com ya. Sekali lagi, podcast gentayangan@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagram kita juga, podcast horor gentayangan. Instagramnya lupa, nanti cek ya, pokoknya ntar ada infonya lah ya. YouTube, Instagram, Twitter. Kalau misalkan teman-teman punya cerita, dikirimkan aja ya, nanti akan saya bacakan. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung di podcast ini, selamat datang. Yang belum subscribe, tolong dukung subscribe ya. Kemudian di like dan di share cerita ini kalau teman-teman suka. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik, itu bisa dalam bentuk tulisan atau voice note ya. Kalau untuk voice note diusahakan ceritanya jelas ya guys, maksudnya audionya diusahakan bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bentuk tulisan juga bisa lewat email. Oke, sampai ketemu ya di episode berikutnya. Salam gentayangan, hati-hati di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.